Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Cari Cara OPS. Kali ini kontennya intip bos, informasi terkini portal bos. Ada dua hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, rilis update Arkas 3.4.282. Lalu setelah itu kita akan review pada Arkas apa saja yang menjadi perubahan dan perbedaannya gitu ya. Langsung saja kita buka informasinya. Nah, ini informasi resminya di rkskemdikbud.go.id. Jadi, ketika ada informasi terkait update Arkas, pasti akan diinformasikan pada portal ini. Ini per 14 Desember 2022. Apa saja yang menjadi perbaikan dan perubahannya, kita langsung fokus ke poin ini saja ya. Intinya sih lebih kepada peningkatan kinerja aplikasi. Ada 9 di sini perbaikan dan perubahan totalnya. Perbaikan pertama itu pengajuan perencanaan 2023, di mana pada versi 3.4 sebelumnya ada beberapa sekolah yang kesulitan untuk melanjutkan pada saat memilih tahun anggaran 2023. Lalu perbaikan ini bug silpa afirmasi atau kinerja. Yang ketiga, kinerja perubahan ini hilang. Ya, jadi buat anggaran kinerja langsung 1 tahun tidak ada perubahan. Yang keempat, warna validasi kertas kerja. Nah, ini perbaikan juga. Lalu kelima, pergeseran setelah tutup Desember. Keenamnya, perubahan komunikasi pada server. Ini antara Arkas dan Markas mungkin. Yang ketujuh, itu perubahan pajak Siplah. Ya, jadi ada update terkait pencatatan pajak pada Siplah untuk ke Arkasnya. Yang kedelapan, pecah nota pada Siplah dihilangkan. Ya, di mana pada versi 3.4 sebelumnya, ketika kita pakai rekening yang sama di untuk dua tanggal yang berbeda itu terindikasi pecah nota. Nah, ini dihilangkan ya pada Arkas yang terbaru ini. Yang kesembilannya kinerja aplikasi. Ini peningkatan kinerja ya. Untuk cara update-nya itu otomatis update ketika laptop kita terkoneksi dengan internet. Ya, tinggal buka Arkas, login seperti biasa, maka akan update dengan sendirinya. Oke, kita langsung review perubahan pada Arkas versi 3.4282. Nah, fokus kepada dua poin ini ya yang menjadi perubahannya yang bisa kita bahas. Itu poin 7 pajak Siplah, dan poin 8 transaksi pecah nota pada Siplah yang dihilangkan. Kita langsung praktekkan. Di sini Arkas saya sudah update versi 3.4282. Langsung saja kita login. Ya, sudah login. Kita masuk ke pembukuan. Di sini saya sedang mengerjakan pembukuan di November. Ya, pembukuan di November. Kita coba pencatatan pembukuan yang tadi ya terkait pajak Siplah nanti seperti apa. Oke, di sini tanggalnya masih tanggal transaksi yang sama, 22 November. Kita pilih transaksi Siplah. Lalu pilih kode rekening yang akan kita bukukan. Ini saya sampling dulu ya. Contohnya di sini ini ya untuk cetak belanja cetak soal. Kita pilih rekanannya. Untuk nomor nota, masukkan nota pada Siplah. Kita kembali ke sini ya ke Siplahnya. Nah, ini nota yang akan kita masukkan. Ya, untuk pencatatan bulan November tadi. Ini kita copy, kita pastekan di sini. Oke, centang cetak soal. Maka pajak otomatis terisi dan ini bisa kita edit. Ya, beda halnya ketika non Sipla ini tidak bisa diedit. Artinya ini yang harus dipungut oleh sekolah sendiri dan sekolah sendiri juga yang menyetorkannya. Seperti itu. Kita lanjut ke Sipla. Nah, ini hilang. Kita lihat pada invoice yang ada di Siplah untuk pajaknya. Ya, bisa klik di sini invoice atau di sini juga sudah tertera ya untuk pajaknya. Nah, di sini pajaknya sudah sesuai.
373.900 tinggal kita catat saja. Seperti itu. Ini tinggal kita klik OK. Maka akan tercatat pajaknya itu hanya setornya saja di versi yang terbaru ini. Ya, jika di versi 3.4 sebelumnya itu tercatat pungut dan setor gitu ya. Terima dan setor. Ini hanya setornya saja. Pada prinsipnya sekolah hanya mencatat pajak yang memang sudah dipungut dan disetorkan oleh Siplah, ya. Beda halnya ketika kita belanja non Siplah, maka sekolah pungut dan sekolah yang setor akan tercatat dua-duanya. Namun pada versi yang ini menurut saya ada sedikit kekurangan ya, yaitu pada tampilan BKU K6 ya atau BKU pajak. Ini kalau kita perhatikan, kita buka ya di bulan November yang tadi kita catat. Karena di sini tercatat setornya saja, otomatis dianggap ada minus saldo di sini. Ya, karena kita sebelumnya tidak mencatat terimanya, gitu. Untuk hal ini, saya sudah konfirmasi atau tanyakan langsung pada saat BIMTEK. Ini tugas kita hanya mencatat saja. Ini akan menjadi perbaikan nanti di aplikasi Arkas versi yang terbaru, gitu ya, terkait hal ini. Itu. Jadi sekolah hanya mencatat pajaknya saja. Yang minus ini sebenarnya bukan sekolah tidak bayar pajak ya. Ini hanya pencatatan di sistem Arkasnya saja. Oke, kita lanjut. Simulasi yang kedua, pecah nota tadi ya. Pecah nota yang dihilangkan ketika kita milih transaksi pada Siplah. Kita klik Siplah. Di sini contohnya ATK. ATK kita pilih. Contoh di sini saya akan pencatatan ATK. Ini buktinya saya asal dulu ya, karena untuk sampling. Untuk nomor notanya seperti biasa, nanti catatnya pada Sipla. Kita coba pecah nota di sini. Ya, untuk ini 4 item ini saya bukukan lebih dulu. Kita klik. Untuk pajak kita sesuaikan nilainya ya. Kita coba 232.800. Nah, maka pajak yang kita catat adalah yang ini. Ya, rumusnya sebenarnya sederhana. Mengetahui DPP itu nilai pesanan dibagi 1,11. Maka pajaknya adalah nilai pesanan dikurang DPP. Itulah PPN yang kita catat. Gitu ya. Itu rumusnya. Tinggal kita catat saja. 23070. Catat ya. Karena belanja di Sipla, sedikit apapun kita catat saja. Ya, yang tertera pada invoice di Sipla. Ini tanggal yang pertama. Tadi kita lanjut lagi ke ATK karena ada yang belum. Ya, Siplah dulu. Nah, ini 3 item ini yang tadi belum. Nomor notanya kita catat ngasal dulu. Kita klik OK. Pajak juga kita catat sesuai dengan invoice yang Siplah tadi. Ini 436.500. Kita simulasikan saja di sini ya untuk pajaknya. 43257. 43257. Katakan ini di tanggal yang berbeda. Kita klik OK. Ada notif seperti ini, itu artinya pajak, estimasi pajak yang tercatat pada Arkas itu di bawah dari yang kita catat, gitu ya. Ini kita lanjutkan saja kalau ada notifikasi seperti ini, ya, karena pencatatan pajak kita apa yang tertera pada invoice, gitu ya, untuk PPN-nya. Jadi nggak usah dikurangin agar tidak muncul validasi seperti ini. Ini kita lanjut. Oke, bisa tercatat ya transaksi pecah nota yang tadi dihilangkan pada pemilihan transaksi Sipla.
Sekarang kita coba cek BKU lagi, BKU umumnya ya. Kita tampilkan di sini. Jika melihat BKU ini, di sini ada perbedaan saldo antara saldo di bank dan saldo yang tercatat di kas umum. Ya, ini 39, di kas umum itu 38 sisanya. Ini kenapa? Karena yang tadi ya, kita tercatatnya hanya setor saja nih, gitu. Ini artinya Arkas ini masih ada harus perbaikan agar tetap menjadi sama gitu ya. Harusnya seperti itu. Jadi selisih ini kita lihat saldo yang benar yang mana nih? Saldo yang benar adalah yang di bawah. Yang saldo buku kas umum ini menjadi kurang karena di sini hanya setor saja, tidak tercatat terimanya. Nah, itu yang masih menurut saya harus ada perbaikan ini di Arkas yang versi terbaru ini. Ya, agar apa yang kita catat di saldo BKU itu sama dengan saldo yang real ada di bank, gitu ya. Artinya di K6 itu harusnya tidak tercatat minus ya, tidak diminuskan di sini karena kita hanya mencatat setor, tidak tercatat terimanya. Tapi untuk soal ini saya rasa nanti akan ada perbaikan di Arkas versi yang terbaru ya. Jadi sehingga pencatatannya sudah benar ketika belanja di Sipla hanya store saja, karena memang kita mencatat bukti store yang sudah dipungut dan disetorkan juga oleh pihak mitra Sipla, dan yang tercatat di sini harusnya tidak menjadi diminuskan. Gitu. Ya kita nantikan perbaikan Arkas versi yang terbarunya terkait kinerja ini tadi ya. Itu saja yang dapat saya bagikan. Semoga konten ini dapat membantu teman-teman pada saat pencatatan BKU di Arkas yang terbaru. Semoga konten ini membantu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.